Di luar prediksi, McGregor rencanakan 3 pertarungan. Halo Sobat Olahraga, bertemu kembali di channel Raja Duel. Untuk mengawali informasi, Raja Duel mengucapkan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Amin. Conor McGregor berencana kembalikan UFC 3 pertarungan. Conor McGregor mengklaim dia benar-benar kembali ke oktagon di UFC 296 pada bulan Desember, dan Michael Chandler akan menjadi lawannya. Meskipun semua tanda menunjukkan bahwa McGregor harus terlebih dahulu masuk kembali ke program pengujian Badan Anti-Doping Amerika Serikat, USADA, yang membutuhkan 2 tes bersih selama 6 bulan. Sebelum melangkah ke kandang, dia terus memberi label pada 16 Desember sebagai garis waktu untuk pertarungan berikutnya. Dia menggandakan gagasan itu selama wawancara dengan Talksport selama acara tinju Anthony Joshua versus Robert Helenius hari Sabtu di TO2 di London dan mengatakan kepada reporter olahraga pertarungan lama Gerrit A. Davis bahwa dia akan menghadapi pelatih lawan, The Ultimate Fighter 31, Chandler pada bulan Desember. Sebelum mengalihkan perhatiannya ke pertarungan gelar BMF dengan Justin Gaethje dan pertarungan trilogi dengan Nate Diaz pada tahun 2024. Chandler berikutnya, Desember, kata McGregor. Dan kemudian Gaethje, BMF, perebutan gelar. Dan kemudian kita akan membuat trilogi Nate. McGregor baru-baru ini menggoda dia sebenarnya mungkin tidak melawan Chandler berikutnya setelah pertunjukan kepelatihan, TUF 31, mereka. Namun, Presiden UFC Dana White meyakinkan dunia bahwa itu masih rencananya dan McGregor hanya suka memainkan permainan pikiran dengan calon lawannya. Orang Irlandia itu membenarkan ketika ditanya tentang status melawan Chandler. Chandler, berikutnya, kata McGregor. Saya harus. Aku hanya akan memukul dia. Aku hanya akan menangkapnya. McGregor tidak berkompetisi sejak Juli 2021, ketika dia mengalami patah kaki dalam kekalahan TKO ronde pertama dari Dustin Poirier dalam pertarungan trilogi mereka. Mantan juara 2 divisi, yang tidak pernah bertarung sejak mengalami patah kaki yang parah dalam pertandingan terakhirnya melawan Dustin Poirier pada tahun 2021, telah lama diperkirakan akan bertarung dengan pelatih final fighter 31 lainnya Michael Chandler di pertarungan berikutnya. Sepertinya itu masih rencananya dengan McGregor, sekarang menggoda kembalinya sebelum akhir 2023. Desember Michael Chandler saya harus melakukan ini, kata McGregor kepada Talksport, Sabtu. Saya hanya perlu mencengkeram dadanya dan memukulnya. Inilah yang harus saya lakukan. Rencana ambisius McGregor untuk bertarung pada bulan Desember pasti akan mengejutkan, terutama karena dia belum diuji untuk obat-obatan dalam program anti-doping UFC tahun ini. Di bawah aturan program pengujian saat ini yang dikelola oleh Badan Anti-Doping Amerika Serikat, petarung yang meninggalkan panggung tetapi tetap terikat kontrak dengan UFC biasanya karena pensiun, harus menjalani setidaknya 6 bulan pengujian sebelum diizinkan untuk bersaing lagi. Periode 6 bulan itu dapat dibebaskan dengan pengecualian, tetapi satu-satunya saat ini terjadi sejak UFC bermitra dengan USADA adalah pada 2016, ketika mantan juara kelas berat Brock Lesnar diizinkan berkompetisi di UFC 200. Lesnar kemudian dinyatakan positif larangan zat. Kemenangannya melawan Mark Hunt dibatalkan karena tidak ada kontes, dan dia menjalani skorsing 1 tahun karena pelanggaran tersebut. Jika McGregor benar-benar akan bertarung pada bulan Desember, UFC harus memberinya pengecualian penyelamatan bagi Lesnar untuk melewatkan 6 bulan pengujian wajib. Apakah dia bertarung atau tidak sebelum akhir tahun 2023? McGregor pasti memiliki garis besar untuk masa depannya, berharap Chandler hanyalah yang pertama dari 3 pertarungan penting. Chandler pada bulan Desember dan kemudian Justin Gaethje, BMF dan kemudian kami akan membuat trilogi Nate Diaz, kata McGregor. McGregor telah menghabiskan banyak waktu akhir-akhir ini menyerukan pertarungan melawan Justin Gaethje setelah Gaethje mencetak KO dengan tendangan kepala dari Poirier di UFC 291. Dia akhirnya meninggalkan rencana itu untuk pertarungan berikutnya, tetapi dia tidak melupakan pertarungan akhirnya dengan Gaethje di masa depan.
Tentu saja, McGregor versus Diaz 3 telah menjadi pertarungan yang dibicarakan kedua petarung sejak mereka membagi dua pertarungan pada tahun 2016. Dalam pertemuan pertama mereka, Diaz mengejutkan dunia dengan kuncian murni di ronde kedua untuk menyerah McGregor. Bintang Irlandia itu membalas dendam dengan kemenangan keputusan mayoritas dalam pertandingan ulang 5 bulan kemudian. McGregor selalu berencana untuk menyelesaikan trilogi, sementara Diaz terus mengumumkan kembalinya dia ke UFC setelah meninggalkan promosi di agen bebas, yang akhirnya mengarah ke pertandingan tinju baru-baru ini dengan Jake Paul. Tapi MMA bukan satu-satunya minat McGregor. Setelah menonton acara Matchroom Boxing hari Sabtu yang menampilkan kemenangan knockout brutal Anthony Joshua, dia melangkah ke atas ring untuk memanggil influencer KSI untuk pertandingan tinju dengan tangan kosong. Conor McGregor melatih Dillon Danis untuk pertarungan Logan Paul. Bintang UFC Conor McGregor menghadiri pertarungan Anthony Joshua versus Roberto Helenius di sisi ring di O2 Arena pada hari Sabtu dan memberikan wawancara eksplosif kepada Victrum Boxing menjelang pertarungan di mana orang Irlandia itu mengungkapkan bahwa dia akan melatih Dillon Danis untuk melawan Logan Paul. McGregor memprediksi Danis akan mengalahkan Paul karena dia akan melatihnya. Keduanya akan bekerja sama di New York. Dillon pasti akan menang, kata McGregor. Saya membimbingnya, saya akan melatihnya untuk ini dan saya menjamin kemenangannya. Danis menarik diri dari pertarungan melawan KSI pada bulan Januari, mendorong Paul baru-baru ini mengatakan dia akan mendenda lawannya $100.000 jika itu terjadi lagi tanpa cedera yang sah. McGregor bertepuk tangan untuk Paul, saya harap orang ini muncul. Dia mencoba menagih kita jika kita tidak muncul. Kami akan menyerangnya dengan tagihan jika dia tidak muncul. Orang Irlandia itu juga berbicara tentang pertandingan tinju baru-baru ini, antara Nate Diaz dan Jake Paul yang mengatakan bahwa rekannya di UFC seharusnya melakukan guillotine choke. Guillotine apa? McGregor berkata, apakah dia sudah selesai? Kenapa dia tidak selesai? Dia hanya melilitkan kepalanya, jika Anda memiliki gili, selesaikan. Anda tidak melakukan apa-apa. Saya tidak terkesan dengan salah satu dari mereka. Diaz kalah dalam pertarungan itu melalui keputusan bulat setelah menempuh jarak 10 ronde penuh. Adapun Joshua, dia melakukan KO yang kejam untuk mengalahkan Helenius. McGregor memasuki ring untuk merayakan dengan AJ. Demikian informasi yang kami rangkum, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut dan terbaru seputar dunia MMA, Muay Thai, boxing dan kickboxing, pastikan untuk berlangganan di channel kami serta nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Sampai jumpa lagi. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play down